hormati pembicara kita pada siang hari ini, Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fat MA. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, merahmati beliau. Yang kami hormati juga para pimpinan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang bergabung pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada para dosen dari SEBI yang ikut, ada Ustadz Izzuddin dan beberapa asatidz lainnya, serta para peserta ya dari berbagai macam penjuru ini yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa hadir dalam kajian ini. Semoga setiap detik yang kita lakukan dalam majelis ilmu ini tidaklah mengurangi pahala dalam majelis ilmu, dalam pertemuan-pertemuan yang mungkin biasanya kita tetap buka, tapi dalam musim wabah ini kita banyak menghadiri kajian-kajian ilmu dalam forum-forum digital. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, mengurangi kekhusyuan kita, dan tentunya tidak mengurangi pahala dalam menuntut majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Salam salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah mengikut beliau yang tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan hingga yaumil akhir nanti insya Allah. Baik, sahabat Ramadan semua kalian, sebelum kita lebih jauh ya mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Amir Faisal Fat MA, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, semoga menambah keberkahan pada pertemuan kita kali ini yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fadilah. Kepada Ustadz Fadilah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إني لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Fadilah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kajian kita siang hari ini, Surah Al-Muzammil, surah di mana kita butuh energi dari Qiyamul Lail yang menjadi energi para sahabat generasi awal sehingga Islam bisa kemudian bisa tersebar sampai dengan hari ini. Baik, sahabat Ramadan, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kajian kita pada siang hari ini bisa juga disaksikan live on Facebook ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kemudian masih tersisa ruang Zoom ini ya. Ini masih 64 peserta, masih ada 30-an orang lagi masih bisa bergabung dalam ruang Zoom kita ini. Silakan untuk bisa menginformasikan juga kepada rekan, saudara, keluarga yang mungkin bisa mengikuti kegiatan kajian kita pada siang hari ini. Baik, hadirin sekalian, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Dr. Amir Faisal Fat, ya, dengan tema memaksimalkan 10 terakhir Ramadan di tengah wabah Corona, insya Allah. Demikian Ustadz Amir Faisal Fat, mungkin bisa langsung ya, ya kepada Ustadz, kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Saudaraku semua, keluarga besar SEBI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tahap pertama dunia, tahap kedua akhirat. Dunia dikatakan dunia dari kata dana yadnu, artinya dekat. In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'anni talqani anka na'iya. Kalau kau mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu, tapi kalau kau menjauh dariku, kau akan temui aku menjauh darimu. Jadi dana yadnu mendekat. Dunia artinya sesuatu yang dekat, yang instan, yang sebentar dan tidak lama. Akhirat adalah akhir kehidupan. Akhir kehidupan. Al-ibrah fil amal al-khawatim. Yang paling menentukan dalam amal itu adalah al-khawatim, yaitu di bagian akhir. Jadi bagi kita yang paling menentukan adalah di akhirat. Dunia bukan ukuran. Mungkin seseorang di dunia, dia tidak pernah dikenal orang. Secara zahir dia miskin. Kemampuan untuk mengeksplorasi diri nggak punya. Tapi sampai di akhirat, dia masuk surga. Sukses dia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, sukses. Mungkin ada orang yang di dunia dia hebat. Semua manusia sepakat dia orang sukses. Di dunia terkenal, populer, dahsyat. Orang berkata sukses. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, gagal dia. Jadi dunia ini proses. Tidak ada orang sukses hakiki di dunia. Semua di dunia proses. Silahkan kumpulin tumpukan pujian orang, penghargaan. Silahkan kumpulin itu semua. Ujungnya, dia akan berkata, mau diapain nih penghargaan semua ini? Apa guna semua ini?
Karena yang paling menentukan adalah di akhirat. Nah, setiap yang sementara itu selalu ada masalah dan tidak bisa stabil. Makanya Allah firman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Manusia diciptakan dalam serba susah payah di dunia. Jadi kita jangan cari kesenangan di dunia. Di dunia ini semuanya kita berjuang. Gak ada istilah senang. Gak ada. Di dunia ini semuanya kita sedang khawatir, takut. Sampai pernah satu hari salah seorang ulama, dia sudah berhasil menulis buku sampai 3.000 buku. Berhasil mengislamkan orang Yahudi, 3.000 orang Yahudi. Berhasil membuat tobat para preman pada masa itu, 30.000 preman. Bertobat di tangannya. Di ujung menjelang sakaratul maut, ulama ini, dia kumpulkan murid-muridnya, dia berkata, nanti di surga, kalau kamu sudah sampai di sana, tolong cari aku. Pastikan bahwa saya masuk surga juga. Kalau kamu tidak menemukan aku mohon kepada kamu, anak-anakku, memberi syafaat kepadaku. Jadi seorang ulama besar dalam sejarah yang amalnya sudah tak terhingga. Masih saja dia merasa khawatir. Padahal hidupnya itu sudah benar-benar untuk akhirat sudah. Ini ulama ini bernama Imam Ibnul Jauzi. Subhanallah. Jadi jaminan untuk sukses di akhirat itu kita tidak tahu. Kecuali Nabi sudah ada jaminan. Para sahabat yang sudah dapat kabar gembira tentang surga itu sudah aman. Tapi selain itu, semua kita khawatir. Makanya jangan bangga dengan apa yang kita capai di dunia. Jangan-jangan jadi fitnah. Jangan-jangan apa yang orang puji kepadaku ini justru menjerumuskan aku masuk neraka. Jadi kita harus benar-benar serba prihatin di dunia itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia serba bersusah payah, berlelah-lelah. Terus beramal. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Walladzina kafaru yukadzibun. Kamu pasti akan melewati tahapan demi tahapan ini semua. Kenapa kamu enggak beriman? Kenapa kamu tidak bersungguh-sungguh menjaga imanmu? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Saudaraku, inilah hakikat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi cara kita menyiapkan akhirat. Allah memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban supaya kita maksimal dalam menjalankan kewajiban ini. Ada kewajiban harian, salat lima waktu. Ada kewajiban pekanan, salat Jumat. Ada kewajiban bulanan, salat puasa sunnah, Ayyamul Bait. Ada kewajiban tahunan, itu bulan Ramadan puasa. Ada kewajiban seumur hidup sekali, haji. Jadi sangat rapi Allah sudah memberitakan itu. Di samping yang wajib-wajib itu, kita didampingi dengan amalan-amalan sunnah, Qobliyah, Ba'diyah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait, kemudian juga puasa Sya'ban, puasa Arafah, itu semua sunnah-sunnah, hukumnya tatawuan, sukarela. Kalau haji, umroh, pendampingnya. Jadi semua itu dalam rangka supaya kita benar-benar konsisten, tetap connect kepada Allah, tetap terjaga hubungan Allah. Karena sia-sia hidup kita kalau kita disconnect dari Allah. Ibarat HP, disconnect dari server, dari operator. Nggak ada gunanya tuh HP. Nggak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Dari segi penampilan sih, cakep gitu. Mahal.
Tapi kalau disconnect dari operator, nggak ada gunanya dia. Karena dia mendesain untuk alat komunikasi. Nggak bisa kirim pesan, nggak bisa menyimak pesan dari temennya, nggak bisa semua. Karena apa? Disconnect. Kuota nggak ada. Nah sama, orang yang sekalipun megah, rumahnya megah, hartanya mewah, mobilnya, tapi kalau disconnect dari Allah, dia itu hanya capek-capek hidup hanya untuk masuk neraka. Nah, itulah Allah, mengapa kita harus pastikan bahwa kita ini benar-benar mengikuti Allah. Benar-benar masih connect dengan Allah. Nah, di antara ibadah-ibadah fardu itu, ada ibadah musiman yang ini namanya musim pahala. Musim, seperti kita punya bisnis. Ada musim keuntungan, bazar, misalnya gitu. Book fair. Jadi ada musim-musim di mana kita tuh meraih keuntungan sebesar-besarnya. Di situ ada pasar. Nah, Allah sediakan musim-musim ini. Ada musim haji, ada musim Ramadan. Itu musim. Jadi musim limpahan pahala, musim kita merapikan hidup kita supaya semakin dekat kepada Allah, supaya kita maksimal mentaati Allah. Ini musiman. Nah, kalau sudah sampai ke musimnya, kita masih lalai, itu keterlaluan. Berarti dia mungkin nggak paham, atau dia memang sudah disconnect, nggak ngerti gimana cara hidup itu. Seorang pengusaha nggak ngerti musim, maka dia disconnect dari peredaran dunia gitu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti musim-musim ini dengan baik. Nah, musim Ramadan ini musim pahala. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, dan kita dikondisikan oleh Allah. Semakin ke belakang itu, semakin puncak. Nah, ketika masuk 10 terakhir Ramadan, ini sudah puncaknya. Puncaknya luar biasa. Dan di situ Allah sisipkan hadiah. Malam rahasia namanya, malam Qadar. Yang kalau kita dapat, kita itu dapat bonus aman. Seperti orang beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu, kata Ibnu Katsir, kalau dihitung sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi itu usia rata-rata manusia terpanjang akhir zaman. Kata Nabi umur 60 tahun sudah bonus itu. Nah, 80 tahun itu rata-rata terpanjang sudah untuk manusia akhir zaman. Jadi kalau ada orang beribadah selama 63 tahun sejak lahir, langsung ibadah, langsung sholat, dia nggak cari makan, semua disediakan oleh Allah, semua dimudahkan oleh Allah, hanya ibadah aja terus. Jadi, terus sampai umur 63 tahun, 4 bulan. Dan itu mustahil kayaknya. Nggak ada orang langsung ibadah tuh nggak ada. Ya, masih minta cebok, minta mandi, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi usia kita sebetulnya sudah hilang itu. Selama berapa tahun pertama itu? 4 tahun, 5 tahun, masih belum ngerti apa-apa. 7 tahun belum ngerti apa-apa. Jadi ini dibayangkan, coba ada orang yang 63 tahun ibadah terus-menerus tanpa tidur, tanpa cari makan, semua tersedia. Allah bikin dia 24 jam. Itu masih kalah dengan pahala ibadah di malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi benar-benar lebih baik, kata Allah, khairun min alfi syahr. Lebih baik. Jadi masih kalah timbangannya dengan pahala ibadah di malam Qadar. Nah, apa yang kita cari? Kalau malam Qadar aja kita abaikan. Mau kemana kita? Di musim puncak di sini menghilang gitu. Selama ini memang dianggap gak penting ini. Mudik, malam terakhir, mall, gitu. Malam terakhir jalan-jalan. Nabi aja itikaf gitu. Nabi
yang jelas masuk surga. Itikaf. 10 hari terakhir. Ini enggak. Surganya enggak jelas, dosanya semakin bertambah, ampunan enggak jelas. Dia merasa aman. 10 terakhir itu hilang. Enggak tahu kemana. Sia-sia. Maka sekarang Allah kondisikan. Ini harus dipaksa, kata Allah. Udah, kondisikan. Kirim apa? Kirim. Udah. Sekarang di rumah kita. Ke masjid. Tutup. Mungkin dulu berkata, ke masjid nggak punya waktu, Pak Ustadz, repot. Ya udah, kata Allah, aku pindahin masjid ke rumahmu sekarang. Masjid di rumah kita sudah sekarang. Sholat berjamaah tarawih di masjid, di rumah kita. Di masjid rumah kita. Kemudian kita sholat berjamaah di situ. Itikaf di situ, udah di situ. Jadi kita boleh itikaf, boleh karena sudah pindah masjid ke rumah kita. Ya, caranya gimana? Jangan di tempat tidur. Jangan di tempat makan. Bikin ruangan khusus di situ, dihampar karpet, kemudian di situ kita beribadah. Kita di situ fokus. Sudah 10 terakhir. Duduk di situ baca Quran. Nggak keluar, nggak ngobrol, nggak main HP, nggak nonton, nggak. Udah, pokoknya maksimal mentaati Allah. Berzikir. Mengapa para ulama fikih dulu mensyaratkan bahwa itikaf di masjid jami? Karena alasannya dia Allah yakhruj di sholat Jumat supaya nggak keluar di sholat Jumat. Sekarang kita nggak perlu, sudah nggak ke masjid, nggak ada sholat Jumat di masjid, kita sholat duhur di rumah. Ya udah, berarti masjidnya di situ. Karena wabah ini sudah benar-benar menggepung kita. Kesempatan kita ini sekarang luar biasa. Udah beribadah di rumah, baca Quran di rumah. Dulu berkata, Pak Ustadz, aku nggak sempat baca Quran, aku sibuk ngantor, kerja. Kata Allah, sekarang aku tutup kantor. Lockdown, semua. Di rumah. Masih berkata apa lagi? Nggak sempat, ya Allah. Kenapa? Main HP, gadget, ya Allah. Nonton, ya Allah. Apa begini maunya? Diberi kesempatan oleh Allah. Masih saja seperti mencari alasan saja. Memang nggak mau taat. Saudaraku Allah. Kita harus jujur kepada Allah. Kalau kita beriman, kita harus jujur. Nggak bisa kita main-main. Yang disangka Allah tidak perhatian kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memperhatikan kita setiap saat. Semua ada perhitungannya. Makanya nanti orang yang paling menyesal di akhirat itu adalah orang yang selama di dunia itu suka cari alasan. Kata sultan itu dalam Al-Quran, itu bisa diartikan dua. Hujjah, alasan dibuat-buat, atau ma'azir, itu udzur-udzur yang dibuat-buat. Itu. Kemudian sultan kekuasaan. Jadi, kalau Allah menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang di dunia dulu lalai, dulu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk meraih musim yang begitu indah sekali. Itu diabaikan dan sebagainya. Dia berkata, halaka anni sultaniya, khuduhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, innahu kana la yu'minu billahil azim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dia berkata, ya Allah, mana itu alasanku yang kubuat-buat? Mana itu alasanku yang kubuat-buat? Mana itu kekuasaanku? Mana semua? Kesibukanku yang kubuat-buat semuanya itu. Mana? Kok sia-sia sampai di sini? Enggak ada yang berguna sampai di sini. Saudaraku, Allah masih beri kesempatan. Jangan sia-sia. Jangan cari alasan. Penyesalan memang tidak datang di awal-awal. Penyesalan datang di akhir-akhir. Menyesal di akhirat adalah kesia-siaan. Dunia sudah Allah hancurkan. Karena syarat untuk pindah ke akhirat harus menghancurkan dunia dulu. Dunia tempat beramal. Akhirat tempat menuai. Jadi, nggak ada alasan lagi kita. Sampai di akhirat. Sampai di akhirat.
Nanti berkata, ya Allah, beri aku kesempatan baca Quran, ya Allah, 1 ayat saja. Close, kata Allah. Tutup badan. Aku beri kesempatan dunia, kamu enggak menggunakannya. Ya Allah, 1/2 ayat saja. Close. Enggak ada. Ya Allah, aku izin sholat 1 rakaat, ya Allah. Enggak, close. Enggak ada amal di sini. Amal di dunia. Bukan di sini. Di sini tempat kamu menuai. Ini dia yang kita pahami, saudaraku Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah tidak pernah berhenti membahas tentang akhirat. Supaya mengerti bahwa itu tujuan kita. Dunia dibangga-banggakan. Dunia diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Akhirat dikecil-kecilkan. Mau kemana kita hidup? Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Kata Allah, mau kemana kamu? Besar-besarkan dunia. Mau kemana? Ini Quran di tangan kamu setiap hari. Aku tidak batasi waktu, kata Allah. Kau baca Quran setiap hari, silahkan. 24 jam silahkan. Baca Quran. Kau punya waktu lagi. Ya Allah, mau kemana hidup kalau begitu? Lihat Imam Syafi'i. Sudah ilmunya banyak. Kesolehannya banyak. Manfaatnya luar biasa. Masih hatam Quran di Ramadan. 60 kali hatam. Imam Syafi'i. 60 kali hatam. Jangan berkata, Ustaz, itu kan Imam Syafi'i. Loh, kita ini siapa? Imam Syafi'i kan manusia biasa sama seperti kita. Sama. Hanya kita aja yang mencari alasan. Ya sudah, kalau mencari alasan terus, kita nggak akan pernah bahagia di akhirat nanti. Menyesal. Ini musim Ramadan. Musim terakhir sekarang. Ayo kita tutup dengan yang membanggakan Allah. Buat Allah bangga dengan kita. Jangan kemudian kita seperti orang loyo. Jangan. Bergeraklah. Kalau dunia semangat. Kalau akhirat loyo. Mau kemana kita kalau dunia dibesar-besarkan? Hancur dunia semua ini. Silahkan semua orang berkata, fulan kaya. Mati juga sama. Gak ada yang bertahan. Hartanya melimpah, mati. Kalau menurut fulan, mati. Raja fulan, mati. Gak ada bulannya. Jadi, kita ayo maksimal. Kalau kita diberi harta oleh Allah yang banyak, itu titipan Allah. Segera berikan kepada mereka yang butuh. Bukan disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk, disyokkan aku paling kaya. Enggak. Jadi, inti ekonomi itu adalah mensejahterakan manusia di muka bumi. Itu ekonomi. Inti ekonomi itu adalah membuat tidak ada satupun di muka bumi yang kelaparan. Itu ekonomi. Makanya ketika Islam memimpin di zaman Umar bin Khattab puncaknya, lalu puncak lagi berulang pada zaman Khalifah Abdul Aziz pada saat stabil, kan sejarah Islam ini berbagai macam fitnah terjadi di tengah jalan. Umar bin Khattab dibunuh, kemudian Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Jadi luar biasa perjalanannya. Liku-liku sejarah Islam itu luar biasa. Tapi mereka, para sahabat, mereka paham Al-Quran yang benar. Sehingga mereka itu sekalipun tidak pernah sekolah di ekonomi, mereka tahu bahwa inti di sejarah Islam itu ya ilmu ekonomi. Dan ekonomi itu adalah mendistribusikan kekayaan Allah seluas-luasnya sehingga tidak ada orang yang mengatakan aku lapar hari ini. Nggak ada. Itu ekonomi. Ini saya berkata ekonomi karena ini sekarang yang hadir ini jemaah SEBI, ya, sekolah ekonomi. Jadi ini semua bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalipun Omar tidak pernah kuliah di bidang ekonomi, tidak pernah kuliah di bidang politik. Karena dia mengerti bahwa tugas pokok kekhilafahan yang dia pimpin itu untuk menjaga nyawa yang Allah ciptakan, jangan sampai ada yang mati kelaparan. Maka Umar pastikan bahwa Umar sendiri langsung, komandannya, turun tangan dia, keliling ke rumah-rumah para janda yang mereka tidak punya suami meninggal dunia di masa perang. Umar langsung turun tangan, menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari. Sampai para sahabat mengatakan, ya Umar, man ba'daka. Umar, engkau telah membuat lelah orang sudah kamu. Siapa yang bisa meniru kamu?
Umar keliling ke pasar-pasar ngecek siapa yang menipu. Kalau ada orang menjual di luar harga yang umum, dia lebih mahal pada yang lain, Umar marah langsung, ditegur, diberi hukuman orang itu. Karena inti ekonomi itu membuat orang tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Karena Allah sudah berikan hak mereka masing-masing. Nggak ada yang kekurangan sebetulnya. Kalau semua kekayaan Allah itu distribusikan. Tapi ini penumpukan-penumpukan di tengah sebagian orang. Ada monopoli-monopoli di bagian orang. Sehingga memunculkan penderitaan-penderitaan seperti ini. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, petugas Baitul Mal ketika itu, dia mengatakan bahwa kami sudah keliling ke rumah-rumah di seluruh penjuru yang dipimpin oleh Khalifah Umar. Sudah melintasi seluruh Arabia, sudah sampai ke Babilonia, ke Irak, sudah sampai ketika itu. Mereka berkata semua, kami sudah cukup, tidak ada yang butuh zakat. Lebih dahsyat lagi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sudah sampai ke Afrika, ke Eropa, Islam sudah menyebar sampai ke Asia Tengah, pembahasan Rusia. Dan ketika itu dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat. Sampai mereka berkata, "Lau jitani bil amas la qabiltu." Seandainya kamu datang kemarin membawa harta zakat, aku terima. Sekarang sudah kami cukup. Petugas Baitul Mal kembali ke pusat dengan harta yang utuh, tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat ketika itu. Ini ekonomi. Saudaraku Allah. Jadi puncak Islam ini adalah dia membuat semua manusia di muka bumi menghambakan diri kepada Allah. Lidhirahullah ala dini kulli. Allah ingin menunjukkan agama ini sebagai agama solusi bagi umat manusia. Dan puncak Ramadan itu adalah di akhir Ramadan dia menghambakan diri kepada Allah dengan menghidupkan malam-malamnya, qiyamul lail, membulatul qadar. Nah, kalau kita nggak ke bagian puncaknya, apa makna semua ini? Subhanallah. Inilah renungan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Amir Faisal yang sudah memberikan tausiahnya. Sangat luar biasa. Saya pribadi tersentuh sekali tadi beberapa penyampaian beliau bahwa dunia ini sesungguhnya adalah tempat kita beramal. Jadi kalau ingin mengejar amal, beramal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Nanti kalau sudah ke akhirat, sudah tertutup semua pintu amal gitu kira-kira akan disampaikan oleh Ustadz. Oleh karenanya 10 hari akhir ini di bulan Ramadan adalah saat-saat kita menuai amal sebanyak-banyaknya, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, kemudian menghidupkan malam-malam kita. Mudah-mudahan beberapa poin yang tadi Ustadz Amir sudah sampaikan kepada kita semua mampu untuk kita renungi bersama, kita resapi, dan kemudian kita amalkan dalam mengisi detik-detik terakhir bulan Ramadan kita. Baik, insya Allah Ustadz Amir kita buka 3 pertanyaan, boleh ya Ustadz ya? Iya, Baik, silakan. kepada hadirin sekalian, sahabat Ramadan, silahkan kami buka 3 pertanyaan, ya bisa langsung live chat di Zoom, ya. Jadi silakan chat di Zoom, pertanyaannya diketik, gitu ya. Nanti kami akan bacakan satu persatu. Cukup 3 saja, mungkin nanti kami akan pilih yang mungkin kemudian untuk kita sampaikan kepada Ustadz Amir. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu semua dan teman-teman semua menuliskan pertanyaannya, kami ingin sampaikan beberapa pengumuman, beberapa hal yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengajak kepada para hadirin sekalian, sahabat Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa berwakaf ya, wakaf pendidikan buat masa depan anak bangsa ya. Bahwa SEBI ini alhamdulillah sampai dengan hari ini mahasiswa kita dari 29 provinsi di seluruh Indonesia, dan mereka ya alhamdulillah di SEBI sebagian besar kurang lebih sekitar 90% mahasiswanya adalah berbeasiswa. Jadi kami adalah kampus yang juga mempraktekkan bagaimana kekuatan zakat, infak, sedekah itu mampu untuk bisa membangkitkan
masa depan generasi muda kita. Alhamdulillah alumni dari beasiswa kita yang berbeasiswa full sudah kurang lebih 600 orang, sudah berkarir di berbagai macam bidang, dan mereka sudah mampu juga untuk bisa memberdayakan orang lain. Jadi mereka sudah bisa berzakat, mereka juga bisa mempekerjakan orang lain. Ini adalah berkah dari kekuatan ekonomi Islam. Baik, Bapak Ibu yang ingin berdonasi, kami persilakan, sudah tertampar di layar rekening donasinya. Kemudian kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu, mungkin punya anak, punya keluarga, saudara, yang ingin kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dengan 4 jurusan. Yang pertama adalah perbankan syariah, kemudian akuntansi syariah, kemudian manajemen bisnis syariah, dan yang terakhir adalah hukum ekonomi syariah. Silahkan ikutin tes online-nya setiap hari Jumat. Sekali lagi, ikutin tes online setiap hari Jumat. Kemudian ada biaya pendaftaran, dan khusus bagi mereka yang hafal surah An-Naba atau Al-Mulk atau Yasin atau tiga-tiganya, ya, bisa mendapatkan potongan pendaftaran, yaitu sebesar Rp150.000 bagi pendaftar yang menghafal surah-surah tadi. Silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar untuk kemudian mencari lebih tahu bagaimana informasinya. Kemudian informasi berikutnya, kami juga menginformasikan tahun ini kita membuka beasiswa kader ulama, utusan pesantren, ya, atau I'dad Du'at, ya, yang Bapak Ibu bisa lihat ya, posternya di depan. Silahkan, ya, beasiswa ini adalah beasiswa yang tahun ini kami buka. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI buka, yaitu beasiswa kader ulama, utusan pesantren. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang punya keluarga kenalan di pesantren nanti bisa untuk mendaftar program beasiswa ini. Harapannya adalah bahwa SEBI nanti bisa mencetak kader-kader ulama yang kemudian bisa disebar ke seluruh Indonesia, yang mereka berkontribusi dalam mengembangkan Islam, ya, di seluruh pelosok negeri ini. Silahkan bisa mengakses program ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi itu yang dapat kami sampaikan. Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk, ya. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama ya Ustadz, dari Morris, ya, dari Morris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kondisi di rumah tidak bisa dikondisikan untuk beribadah dengan leluasa karena tempatnya sempit. Bagaimana ya tetap memaksimalkan ibadah di dalam rumah yang tempatnya tidak luas atau sempit? Demikian Ustadz pertanyaan pertama dari Morris. Cara menjawabnya. Bisa nggak digabung pertanyaan semua supaya nanti saya jawab sekaligus? Oh iya, ini kebetulan baru satu Ustadz pertanyaannya Ustadz, dari Bapak Morris saja. Ya apa, tunggu aja. Nanti yang lain kalau ada lagi. Baik Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu untuk bisa melayangkan pertanyaannya di live chat yang sudah tersedia. Kami tunggu agar nanti Ustadz Amir bisa menjawab pertanyaannya secara langsung. Baik, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Saya usul. Mana Ustadz? Silakan Ustadz. Di sini saya ini punya pesantren. Ada beberapa santri ini dari Indonesia Timur, NTT. Mereka itu semua anak yatim. Nanti sebagian mereka mungkin saya titip di SEBI bisa ya. Mereka sudah banyak hafalan Qur'annya bagus sudah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Nanti kami ya pihak PMB-nya Ustaz, panitia penerima mahasiswa barunya, insya Allah akan menghubungi Abi Ustaz boleh Ustaz ya? Boleh dikasih nomor teleponnya ke saya dong, biar saya yang nelpon, karena kadang-kadang kalau saya nunggu saya takut. Oh iya. Setelah ini nanti saya akan sampaikan Ustaz nomor teleponnya. Oke, good. Sip, Ustaz. Ya. Soalnya kalau ngomong soal ekonomi sana. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan.
Kita tunggu satu lagi ya Ustaz. Ya, Baik, sambil menunggu satu lagi. SEBI Social Fund atau SSF adalah lembaga sosial yang berada di bawah naungan STEI SEBI. Lembaga ini diharapkan menjadi bagian solusi permasalahan sosial seperti sulitnya mengakses pendidikan, kesehatan yang layak, kemiskinan, dan sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam rangka solusi permasalahan sosial tersebut, SEBI Social Fund mengakses potensi dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan corporate social responsibility, serta dana sosial lainnya yang bersumber dari berbagai kalangan stakeholder SEBI. Visi SSF adalah menjadi lembaga filantropi terkemuka yang akan memberikan kontribusi financing kepada STEI SEBI dalam pengembangan SDM ekonomi syariah percontohan kelas dunia dan memiliki endowment fund senilai 50 miliar rupiah di tahun 2023. Dan misi SSF adalah membangun lembaga pengelola aset wakaf produktif profesional, amanah, dan akuntabel dengan dukungan publik secara luas melalui pengembangan manajemen aset, investasi, dan usaha yang berkelanjutan berdasarkan praktek terbaik lokal dan global, serta menjadikan setiap program memiliki daya ungkit, membuat jejak, dan ekspansi kemaslahatan guna kebermanfaatan terukur dalam pembangunan SDM ekonomi syariah seperti menyiapkan sertifikasi dan kesetaraan profesi SDM ekonomi syariah, menjadikan sinergi kelembagaan sebagai fondasi membangun aset ekonomi agar duafa berdaya, menjadi lembaga sosiopreneur percontohan berbasis wakaf produktif. Selain itu, SSF juga memberikan beasiswa untuk pendidikan sarjana ekonomi Islam. Donasi masyarakat berupa wakaf kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur kampus dan beasiswa pendidikan STEI SEBI. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan bangsa-bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kualitas SDM ditentukan antara lain oleh pendidikan yang berkualitas serta sarana dan prasarana penunjang yang mumpuni. SEBI Social Fund berupaya menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang representatif untuk peningkatan kualitas program pendidikan, khususnya pendidikan ekonomi syariah di Indonesia. Terkait hal tersebut, STEI SEBI mendukung SEBI Social Fund untuk menghimpun berbagai partisipasi masyarakat dalam pendidikan ekonomi syariah. SEBI Social Fund, aware, care, Pak, and share. kayaknya sudah banyak pertanyaannya. Ya, baik Ustaz. Kita bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini dari dari Morris ya. Mungkin Bapak atau Ibu. Pertanyaannya adalah terkait dengan itu saat kondisi rumah kalau untuk beritikaf itu kalau tempatnya tidak luas ya itu bagaimana bisa mengkondisikan bisa memaksimalkan ibadahnya di rumah yang tidak luas saat gitu. Dibacakan semua atau satu-satu saat? Nih, langsung aja saya jawab nih karena saya sudah dapat nih pertanyaannya nih dari panitia di Nur Aini live chat, dia ngasih tahu semua. Baik Saat. Silakan Saat. Silakan. Ya, oke. Saya jawab aja, saya langsung jawab ya. Siap Saat. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, kondisi di rumah tidak bisa dikondisikan untuk beribadah dengan leluasa karena tempatnya sempit. Bagaimana tetap memaksimalkan ibadah di rumah yang tempatnya tidak luas atau sempit? Ya, sediakan sejadah sebanyak anggota keluarga, di situ tempat sholat. Nah, kalau memang tidak ada tempat tidur di situ, ya sudah balik lagi ke tempat tidurnya. Pokoknya jangan digabung antara tempat tidur dengan tempat sholat. Karena tempat tidur itu mudah dikuasai oleh setan. Makanya begitu kita tidak tidur,
balik ke tempat sholat, baca Quran di tempat sholat. Begitu kita mau tidur, tidur aja. Tapi jangan setiap saat tidur. Tutup itu kunci. Kita harus maksimal untuk tetap di tempat sholat sebagai konsistensi. Gitu. Kalau memang di situ tempat makan, ya sudah makan di situ, nggak apa-apa. Kalau memang tempat makan hanya di situ. Yang penting jangan sampai cari alasan untuk menghindar, jangan. Karena semua ada risikonya nanti di hari kiamat. Semua Allah Maha tahu semua itu. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat di zaman Nabi namanya Utsman bin Malik, dalam Sahih Bukhari diceritakan, wahai Rasul, aku sholat di rumah saja karena aku buta. Boleh enggak engkau datang mengunjungi rumahku supaya engkau sholat di masjidku, di rumahku. Jadi masjidnya dia di rumahnya. Ternyata apa? Utsman bin Malik hanya selebar satu sejadah. Itu dia. Nabi sholat di situ bersama Abu Bakar Siddiq. Sebagai masjid rumah bagi orang yang berhalangan, kaum ibunya. Dalam kondisi pandemi, ya di situ sholatnya. Itikafnya di situ juga. Memang sudah Pak Ustadz, gimana kiat meroja hafalan agar istiqomah Ramadan? Di Ramadan, perbanyak membaca saja. Perbanyak khataman saja di Ramadan. Kalau menghafal, di luar Ramadan. Merojaah sesuai dengan jumlah hafalan. Kalau sudah hafal 30 juz, berarti merojaahnya minimal per hari 5 juz. Tapi kalau hafalnya sedikit, sesuai dengan jumlah hafalannya. Jadi terus menambah, karena ada waktu menambah hafalan, ada waktu merojaah hafalan. Jadi dibagi kalau belum hafal semuanya. Tapi kalau sudah hafal semuanya, dia tetap berusaha merojaah. Merojaahnya kapan? Pas sholat tahajud, pas sholat duha, pas sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Di situ merojaah terus secara runtut. Tanpa merojaah, hafalan akan mudah hilang. Yang kedua, cari teman. Jangan sendirian, karena setan suka menemani orang yang sendirian. Dari ustadz supaya dia store merojaah per hari atau per pekan, semua tergantung kesepakatan. Dan biasakan selalu dengan merotal juga, dengan merotal, simak. Jadi karena dengan merotal dia juga akan otomatis merojaah setiap itu. Dan usahakan dalam mendengarkan merotal itu runtut, ya, jangan lompat-lompat ke sini, biar hafalannya runtut dan merojaahnya rapi dan tertib. Ustadz, izin bertanya, kategori menghidupkan Lailatul Qadar apakah hanya malam saja? Adakah rentang waktunya? Iya, Laila kan malam. Qadar keagungan. Jadi Lailatul Qadar malam keagungan. Tidak ada Lailatul Qadar siang hari, enggak ada. Lailatul Qadarnya malam hari. Makanya malam harinya jangan tidur, baca Quran, zikir terus sampai sahur. Gitu, ya. Kalau ketiduran sebentar bangun lagi gitu. Nah, berbanyak sholat, baca. Boleh sholat sambil baca Quran, boleh. Karena sebaik-baik sholat lah yang berlama-lama berdirinya. Maka kalau pas malam, udah bisa 1 rakaat itu bisa 5 juz, boleh. Supaya kita lebih berlama-lama dalam menikmati ibadah sholat malamnya. Sehingga kita kebagian malam Lailatul Qadar. Dan itu sampai sahur. Gitu. Tidur sebentar aja. Nanti tidurnya di siang hari tidurnya. Entah pagi hari atau malam hari. Dibalik, kalau sudah Ramadan itu dibalik. Gitu. Jadi kaidah ya umum yang mengatakan bahwa ini keberkahan di pagi hari dan sebagainya, itu kaidah umum. Ya. Tapi dalam suasana 10 hari terakhir Ramadan, itu yang berlaku dibalik. Malamnya kita, keberkahannya, kita memburu Lailatul Qadar, pagi dan siangnya itu waktu istirahat. Untuk bisa nanti bangun lagi pada malam berikutnya. Ustadz, mohon bertanya, Allah kan mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Apakah tips untuk menghafal Quran untuk para pekerja, karyawan seperti apa Pak Ustadz? Intinya 2. Punya kemauan, komitmen dengan target. Punya kemauan, tentukan target. Ya. Tentukan target harian. Pegawai, sebagainya. Banyak pegawai yang hafal Quran, banyak. Dan itu langsung konsultasi ke saya, banyak sekali. Jadi mereka kemauannya kuat, dia dari rumah, setel merotal itu. Tapi bukan sebanyak-banyaknya, 1 ayat aja. Merotal di relay.
replay, ya, bolak-balik terus sampai dia sampai ke kantor udah hafal 2-3 ayat sudah hafal. Masuk parkir sudah selesai. Sama di kantor murojaah itu yang dihafal hari ini itu. Terus gitu. Lama kelamaan dia hafal juga. Banyak sekali. Jadi yang penting kemauan, tentukan target. Terus yang ketiga, komitmen terhadap target. Yang keempat, hukum diri kalau dia tidak mencapai target, hukum dirinya. Dengan cara apa? Menambah kekurangan yang sebelumnya tidak dicapai. Nah, dengan cara begitu dia akan hafal. Setelah hafal, murojaah sudah. Sambil bekerja, murojaah. Di pesantren nggak akan hafal kalau nggak punya kemauan. Di tempat kerja bisa hafal kalau punya kemauan. Semua tergantung kemauan yang kuat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung kekuatan niat dan orang akan dapat apa yang dia niatkan. Ustaz, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini lebih ahsan untuk tilawah, sholat atau berdoa, Ustaz. Sholat sambil tilawah. Jadi sholat sambil pegang Quran. Itu lebih bagus, dapat dua-duanya. Pahala sholatnya dapat, kemudian juga pahala tilawahnya dapat. Para ulama dahulu juga mereka membiasakan diri dengan sholat sambil membaca Quran. Itu banyak sekali. Jadi Imam Syafi'i hatam 60 kali Ramadan itu siangnya membaca tilawah saja, malamnya sholat sambil tilawah. Begitu. Jadi itu paling baiknya. Ustadz, izin bertanya bagaimana manajemen waktu 10 terakhir Ramadan di tengah pandemi supaya ibadah kita bisa maksimal karena akan di samping ibadah kebutuhan sehari-hari juga harus tercukupi, apalagi posisinya menjelang hari raya Pak Ustadz. Ya kita masa prihatin, kontak teman-teman lembaga zakat yang sekarang sudah mereka menyediakan bantuan zakat, dan tetap kita jaga kesehatannya, keluar hanya seperlunya, jangan berkerumun, kalau terpaksa keluar berdagang ya lakukan, tapi dengan cara social distancing, tetap jaga, karena wabah ini seperti api, bahan bakarnya manusia dia. Jadi kalau dia ketemu manusia langsung dia menyebar gitu. Itu dia wabah ini. Kata Umar, al-wanar wa quduhan nas. Wabah ini seperti api dan bahan bakarnya manusia. Makanya manusia menghindar. Nggak ada obatnya sampai sekarang, vaksin nggak ketemu, dan diperkirakan oleh para ahli itu ini lama. Tadi beberapa malam tuh yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah seorang dokter dari Rotterdam, live di acara TV itu. Dia mengatakan gini, hasil penelitian ini mungkin berlangsung 1-2 tahun masih. Mengerikan sekali ini kondisi ini. Jadi benar-benar kita nggak tahu sampai kapan wabah ini berlangsung. Makanya kita tetap ikhtiar. Makanya Ibnu Hajar Asqalani ketika mengalami wabah pada masa itu, anak sendiri kena wabah dan meninggal dunia, langsung Ibnu Hajar menulis tentang keutamaan wabah. Badrul Ma'un fi fadlit ta'un. Isinya apa? Pesan di situ bahwa dalam kondisi wabah, qasrul amal, nggak perlu berangan-angan lagi, kita jangan terlalu besar angan-angan, besarkan ini harus ke sini. Udah sekarang pastikan kita akhirat saja persiapkan. Udah, kita mati semua. Bisnis mati, pasar mati, toko mati, kantor mati, semuanya sudah. Mau ngapain kita? Ya sudah, kita siapkan akhirat aja dengan sesungguh-sungguhnya sekarang. Gitu. Terus yang kedua, kata Ibnu Hajar, itu ikhtiarul ibadah, memperbanyak ibadah. Nah, seperti ini dalam pesan Ibnu Hajar dalam kitabnya Badrul Ma'un, Badrul Ta'un. Ustadz, bagaimana mengkondisikan anak-anak di rumah di 10 hari terakhir Ramadan di masa lockdown sekarang ini? Anak beri pemahaman, terus kondisikan, ayo kita itikaf. Ini saya punya anak kecil juga, saya beri pemahaman, kita itikaf sekarang. Matikan HP semuanya, kita hanya untuk keperluan saja. Kita kemudian nonton, sudah enggak ada lagi. Sudah pokoknya kita itikaf. Mereka alhamdulillah di rumah, suasana itikaf, Masya Allah. Malamnya mereka bangun, siangnya mereka tidur. Seperti itu cara kita memahamkan anak-anak, sehingga mereka kalau punya target, beritahukan ini 10 hari, nah iya siap. Jadi kita dengan cara begitu, kita akan lebih mudah untuk bisa mengkondisikan anak-anak. Karena anak-anak ini tergantung pemahamannya. Ya. Jadi semua anak-anak ini tergantung pemahaman, karena kalau dia nggak paham, dia akan
akan mudah tidak sabar. Ustadz, dalam kondisi pandemi ini mungkin sebagian muslim tidak dapat beriktikaf di masjid, dan apa yang juga berpendapat bahwa mendapatkan Lailatul Qadar dapat diraih tidak hanya di masjid karena Lailatul Qadar berkaitan dengan waktu, berkaitan tempatnya, penjelasannya Pak Ustadz, dan bagaimana tips dan sebagainya. Ya tadi itu penjelasan tentang mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak berkaitan dengan tempat, itu boleh ada makna benarnya, tetapi jangan dijadikan dalil bahwa kemudian nggak perlu ke masjid. Enggak. Nah, kita sekarang di rumah karena kondisi pandemi aja. Seperti itu. Makanya Nabi beriktikaf di masjid. Jadi jangan kemudian ini dijadikan dalil umum bahwa nggak perlu ke masjid kok. Di mana saja tempat Lailatul Qadar gitu. Nabi saja rumahnya berdampingan dengan masjid. Nabi di masjid. Nabi nggak masuk ke rumahnya. Itu. Kalau memang di rumahnya aja Nabi diamnya gitu. Jadi jangan sampai dengan dalil bahwa itu dalil umum. Enggak. Ini dalam kondisi corona, memang Allah pindahkan masjid ke rumah. Sudah, itu di rumah saja. Nggak apa-apa. Bisa dapat aturan, bisa. Kalau kita mengkondisikan diri untuk beribadah sepanjang malam. Gitu. Tapi jangan bawa dalil umum. Nanti setelah nggak ada wabah, di rumah aja. Jangan begitu. Karena sholat juga nggak harus di masjid. Nah ini yang begini nih. Kadang-kadang banyak yang salah paham. Tetap kita kondisikan, masjid tetap lebih utama. Karena kondisi wabah, Allah pindahkan masjid ke rumah. Ya sudah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar di rumah kita. Di masjid rumah kita. Di masjid rumah kita. Itu, kondisikan itu ada masjid. Karena Nabi sendiri mengistilahkan itu. Di zaman Nabi ada seorang wanita, dia minta izin agar sholat di Masjid Nabawi. Kata Nabi, sudah, sholat di rumah kamu lebih bagus. Di situ ada masjid rumah kamu. Sholat di masjid rumahmu, itu lebih bagus. Untuk kaum ibu. Nah, kita sekarang sholat di masjidnya kaum ibu. Tapi kalau suasana normal, nggak ada wabah, jangan kita di rumah terus laki-laki. Kalau di rumah pakai mukena lama-kelamaan nanti kita. Ustadz, lebih utama kita membaca Quran banyak sesuai kuantitas atau membaca Quran sedikit namun dengan mentadabburinya. Untuk Ramadan, lebih baik membaca Quran. Tadabburnya nanti di luar Ramadan. Ada 11 bulan, silahkan tadabbur seluas-luasnya. Ramadan hanya untuk membaca tilawah sebanyak-banyaknya. Jangan bicara kuantitas di sini. Di sini memang zikir, wirid. Kita berwirid di Ramadan. Jadi bukan masalah kuantitas, bukan. Masalahnya kita adalah memang berzikir, bukan mengejar kuantitas. Berzikir dengan Quran. Mau hatam 60 kali hatam seperti Imam Syafi'i, silahkan. Nah, tadabburnya kapan Pak Ustaz? Tadabburnya selesai Ramadan. Ini enggak. Di Ramadan mau bertadabbur. Di luar Ramadan enggak tadabbur. Seharusnya di luar Ramadan tadabbur. Di dalam Ramadan bertilawah terus. Seperti itu. Paham? Itu adalah wirid, zikir. Kalau kita syaratnya harus paham, tadabbur, sholat kita nggak sah. Kita nggak pernah paham bacaan sholat kita itu. Nggak pernah paham tadabburnya, nggak membaca di Ramadan. Dia baca begitu indahnya, tapi kita nggak sempat mendabburinya. Jadi karena apa? Babnya bab zikir, bab wirid di situ. Beda antara bab wirid dengan bab tadabbur. Bedakan. Bab wirid saja. Nah di Ramadan babnya bab wirid. Kita bab wirid. Sehingga kita tidak mengurangi waktu, kebuang oleh hal yang sifatnya itu banyak makan waktu. Tadabbur itu tahu nggak? Satu ayat bisa 30 hari bisa. Banyak para ulama tadabbur satu ayat itu 30 hari. Ya udah, ini nggak baca-baca. Kenapa nggak baca Pak? Tadabbur saya Pak gitu. Nah, udah. Akhirnya nggak pernah baca. Udah, Ramadan ibadah membaca. Setelah itu silahkan setelah selesai Ramadan bertadabbur dengan Al-Quran. Caranya gimana? Baca tafsir. Sebanyak-banyaknya baca tafsir. Supaya kita bisa memahami makna Quran. Ya, sampai di sini sudah saya jawab semua pertanyaannya. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Amir Faisal yang sudah menjawab semua pertanyaan dari para hadirin yang hadir hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Amir Faisal betul-betul mampu membuat kita tambah bersemangat untuk mengakhiri Ramadan kita dengan husnul khatimah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebentar lagi akan kita akhiri pertemuan kita, namun mohon berkenan Ustadz Amir untuk bisa memberikan closing statement-nya Ustadz terkait dengan kajian kita pada siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertama, bahwa kita pasti mati. Dan kita harus bersiap-siap pindah ke akhirat. Oh, dunia ini bukan tujuan, dunia ini bukan tempat berbangga-bangga. Dunia ini tempat kita berbekal untuk dibawa ke akhirat. Yang kedua, Allah telah menyediakan pos-pos amal soleh yang begitu luar biasa, tinggal melaksanakan aja. Dan sudah bisa dipastikan semua itu benar, karena itu sudah kita pahami dari Quran maupun hadis yang para ulama telah mengajarkan itu semua. Yang ketiga, bahwa setiap ibadah ada waktunya, dan setiap waktu ada musimnya. Makanya kalau kita kebagian waktunya, kebagian musimnya, jangan sibuk dengan yang lain-lain yang bisa dikerjakan di luar musim itu. Bisnis bisa dikerjakan di luar Ramadan. Tadabbur bisa di luar Ramadan. Baca buku-buku ini di luar Ramadan bisa dikerjakan. Nah, musimnya sekarang musim ibadah, musim tilawah, musim zikir, musim sholat, udah pokoknya musimkan. Jangan sampai tidak kebagian itu. Terus yang keempat, Lailatul Qadar puncak Ramadan. Dan ini hanya di Ramadan saja. Di 10 terakhir Ramadan saja. Jangan sampai tidak kebagian. Karena kalau tidak kebagian kali ini, berarti tidak kebagian, belum tentu kebagian tahun depan. Tahun depan belum tentu kita hidup lagi. Kita tidak tahu kapan kita mati. Makanya kalau ada kesempatan, buru. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semoga Allah berkahi, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sekalian, dengan closing statement dari Ustadz Amir tadi, beberapa pesan beliau kepada kita semua, mudah-mudahan menutup kajian kita pada siang hari ini dengan hati yang bersemangat untuk mengisi detik-detik terakhir bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya amal. Baik Bapak Ibu sekalian.